lebih baik balas lagi. dendam gue yang terbaik adalah ketika mereka yang membuli gue tiba-tiba ngontak gue minjem duit, tiba-tiba ngontak gue minta tolong, terus gue cuekin. Lu mungkin memaafkan tapi Memaafkan? tidak melupakan Enggak, ya? enggak. Gue inget orang-orangnya, gue muka-mukanya, ya saat lu bakal nelpon gue. Terus kedua lu berhasil membuktikan bahwa mereka tuh nggak pantas bully gua dulu gitu ya. Oh iya, jelas. Enggak bro, gue saat itu gak ngerti gitu-gitu. Yang jelas senang aja gitu, senang aja kalau Ah, apa sebuah prestasi ketika gua itu bisa dapetin perempuan itu mau ngajak gua jalan tanpa gua keluar duit. Itu bagi gua prestasi. Oke. Cukup itu. Ya itu tadi gua ditraktir, gua dikasih pulsa, nonton Laskar Pelangi waktu kuliah tuh sebagai kan viral tuh. Gua tiga kali Laskar Pelangi mah, 3 kali sama nggak bayar dengan 3 perempuan yang beda. Kayaknya lu Gitu, itu dulu masa-masa gua dulu kuliah, nggak, bro. maksudnya luar biasa, lu membangun sebuah kepercayaan diri Ya itu. yang berawal dari Karena super bully waktu dulu iya, kan. mungkin gini, maksud gua gini, nggak tahu ini positif atau negatif ya, bro. Hmm. Jadi, gini coy, ketika gua ngerasain yang namanya bulian 6 tahun itu, Mm-mm. ya gua pengen buktiin diri kalau gua dipandang, gua punya harga diri, gua punya kemampuan, gua punya talent gitu loh. Sayangnya saat itu ke SMA kuliah, talent gua sebagian untuk jadi trainer, sebagian lagi untuk yang tadi, Oh. untuk yang gua jadi kayak ngeluapin. Ternyata cewek juga ke gue respect ya gitu. Berarti lu waktu itu Bahagia gue bro, lu seneng. bangga ya? Bangga lah. Lu nyombongin ke temen Kan yang 6 tahun gue dibully coy. 6 Gue tahun. nunjukin kalau gue berprestasi dibilang gitu. Itu prestasi bagi gue saat itu ya. Iya. Gitu sampai gue nikah dengan doa kayak begitu. Wah langsung edan juga ya. Ternyata Allah tuh milih gue untuk yang sekarang ini gitu dengan cara itu gitu. Ternyata sebuah peristiwa tuh melahirkan lu yang sekarang ya. Gue yang Lu yang sekarang. percaya diri. Kalau Iya. misalnya lu waktu itu 6 tahun gak dibully, beda mungkin ceritanya kan? Bisa jadi beda. Atau ketika lo dibully terus lo merasa rendah diri dan bahkan depresi, terus lo jadi sampah masyarakat, itu lebih parah. Oh. Masih mending gue Iya. berubah. Berarti lu waktu itu ada dua pilihan ya. Yoi. Gua terus terhina, bodo amat. Iya. Bukan bodo amat, jadi gua nerima, udah memang gua gini, tapi lu milih enggak, gua bisa gitu ya. Gue bisa. Cuman kan karena gue dulu gaulnya sama anak-anak kuliahan yang juga playboy semua rata-rata, teman-teman gue ya kecipratan, mau nggak mau ya. Ya guru agama, bukan guru agama sih ya. Ya kan gue di mana di pesantren ya jelas lah ya, ustadz dididiknya. Ya kan pas abis selesai dari pesantren siapa yang didik gue? Secara agama ya, sholat mah tetap. Cuman maksud gue pergaulan. Nggak sampai lah kalau sampai narkoboy mah gue nggak pernah miras, nggak. Ya gitu-gitu aja. Tapi yang sampai sekarang masih lu apa? Enggak ya, enggak ya. Ini pertanyaannya kurang ajar. Ya, enggak. Oke, berarti lu termasuk lu menjaga diri dengan mencemplungkan diri ke rumah zakat. Sebenarnya bukan itu niat gue masuk rumah zakat. Gue masuk rumah zakat lagi nih. Gue masuk rumah zakat gara-gara kenalan sama perempuan. Gue ngajak kenalan kan. Kata dia, ya udah kalau kamu mau tahu aku, kamu datang aja ke rumah zakat. Ini kebetulan nih rumah zakat ada acara latihan untuk jadi relawan, latsar gitulah, latihan dasar. Waktu itu di Bogor kan, waktu itu untuk jadi relawan rumah zakat Jakarta Timur. Mau nggak ikut jadi relawan? Nah niat gue jadi relawan awalnya untuk kenal sama dia. Oh ya udah deh, demi kamu aku akan ikut. Gitu cuy ya gua, gitu masuk rumah zakat awalnya gitu. Tapi akhirnya lu ikut dan mau. Ikut gua ikut serius bahkan 3 hari gue dididik sama rumah zakat jadi relawan gitu kan, 3 hari ala militer gitu lah, semi militer lah, apa ya gitulah semi militer Itu biasa. maksudnya cewek yang sekarang jadi istri lu bukan? Bukan, beda lagi nih, orang rumah zakat, orang udah nikah Tapi juga. si cewek itu yang Sekarang membuat jadi sahabat aja yang membuat gue masuk. enggak, yang membuat lu masuk terus juga Awalnya jadi kenalan karir lu doang. sekarang kan? Iya, awalnya gue iseng kenalan. Iseng kenalan, bukan untuk jadi pacar tapi kenalan iseng. Iseng ya udah aku ikut sama kamu deh. Aku daftar deh. Ya udah nanti aku daftarin ya. Udahlah tuh gue daftar, gue ikut. Nah, baru setelah selesai latsar itu di rumah zakat, ketua panitia si Pak Herlan ini
bilang mau ada event besar kayak mah juara. Nanti kita mau bikin panitia nih, datang ya besok. Gue datang ke kantor Rumah Zakat Jakarta Timur. Waktu itu di deket apa di belakang Pulau Gadung. Di belakang Pulau Gadung. Nah, gue datang ya pas penentuan struktur, siapa yang menjadi ketua acara? Oh, yang tadi itu. Iya, gue langsung gitu. Itu mulailah gue berkarir di relawan Rumah Zakat. Gue tahu dunia sosial gara-gara gue iseng, bro, bukan serius. Yang tadi niatnya nggak bener jadi gitu. Nah, ini bagus nih. Gara-gara iseng Jadi kenalan sama jadi cewek. judulnya bagus ini. Iseng kenalan sama cewek jadi aktif di dunia sosial. Kan ada tuh judul FTV gara-gara Iya. cilok gitu. Nah, apa. pertanyaan gua berarti lu ketika lu jadi siapa mau jadi koordinator Ya, lu gua di sana belajar mimpin orang, belajar ngomong di depan orang. ya Gitu mungkin iseng awalnya. lagi maksudnya nggak ada yang mau ya udah gua aja gitu. Wah, Yan mau. Ya Nggak- maksudnya nggak- lu jadi belajar dari belajar dan kan mereka nggak tahu gue siapa. Ya udah akhirnya gue tanpa mereka tahu ya gue datengin teman-teman gue yang memang aktivis kampus, bro, yang memang dia aktif di kampusnya gitu. Gue ngobrol sama dia, kalau misalkan jadi panitia tuh kayak apa sih gitu. Gue cari tahu sendiri. Jadi pas gue mimpin rapat, gue kayak orang yang udah bisa banget gitu. Ngerti nggak? Oh, iya. Awalnya pas gue nganjungin diri, gue merasa mereka merasa gue tuh udah mampu. Tapi gue padahal kan gue nggak pernah mimpin beginian gitu. Nah, kebetulan dikasih waktu seminggu tuh, minggu depan kita rapat ya, nanti yang pimpin untuk acara. Gue ada waktu seminggu nih untuk gue belajar tanpa mereka tahu. Gue belajarnya kan dulu nggak ada Facebook, nggak ada. Itu Apa? sebelum jadi trainer kan lu? Sebelum kan pertama kali awal gue masuk Rumah Zakat. Nah, karena gue aktif, nah tiba-tiba Pak Erlan bilang, ya ini ada pengajian nih, bisa ngisi nggak? Kebetulan nggak ada yang bisa sore ini. Gue tuh selalu jadi ban serep. Oh, karena si Pak Erl lihat lu ketua lembaga dakwah itu bukan? Karena itu Gue kan- ngenalin diri sebagai gue kampus di Universitas Islam Jakarta, terus gue aktif di lembaga dakwah kampus, gitu. Gue ikut begitu. Jadi dipikir dia, ini orang hebat nih, gitu. Padahal mah, ya elah. Tapi akhirnya karena lu disuruh jadi isi pengajian dan itu jadi Dan materinya gue comot juga dari orang lain. Misalkan materi temen lu punya materi training, ya gue pakai punya lo, soalnya itu punya gue. Udah gue bawain. Sampai gue pernah di bulan Ramadan, bro, dari tanggal 5 Ramadan sampai tanggal 25, gue inget banget, full gue ngisi training, keliling. itu Dari profesional. profesional, udah masuk Rumah Zakat relawan. Maksudnya dibayar gitu. Dibayar, gue keliling ke sekolah-sekolah. Gila, Sekolah berarti kampus, sekolah pengalamannya kampus berarti. seperti itu, gue keliling. Pengalaman Pakai motor Supra. jadi pematerinya. Gila berarti lu ya. Iya, tapi saat itu gue lagi deketin cewek dua ini. Berarti lu learning by doing. Learning by doing, nggak pernah belajar. Mungkin lu belajar ya? Ada Enggak sih. sekolahnya lu. Gua ya sama Ahmad Faisal. Belajar sama Pak Ahmad Dipaksa Faisal. dulu terus ini sekolah di sini gua gitu. Oh, jadi Pak Ahmad Faisal yang bikin Iya. lu. Dan MC, aduh nggak bisa, enggak sekumangke gitu Ahmad Faisal kayaknya. Oh, jadi sekarang. Iya. Nah, pertanyaannya buat lu, Hmm. kan lu trainer, akhirnya lu pertama kali MC. Jadi waktu ya intinya mah gue gini, gue udah punya lah ya jiwa public speaking lah ya, bukan ya jiwa di Ada Rumah modal Zakat lah. ada modal. Gue di Rumah Zakat kan juga berkarir. Waktu di Bandung Budaya MC itu, gue tuh doanya gini, kalau misalkan lu kontak, ya Allah semoga Deden nggak bisa. Dia gue, iya bener. Dari kapan? Gitu, Beb. Dari kapan? Ya dari pas lu MC gue masih oke lah, mungkin gue orang-orang belum tahu gue bisa kan. Nah pas ada di grup itu, wah Deden nggak bisa. Nah itu gue langsung alhamdulillah. Ya Itu Allah, pas semoga. itu bukan di Yang di mana ya? Kopi Runika apa? Yang pertama kali ya gue MC juga Yang di kan. Antapani. Lu pernah kan lu nggak ada gue gantiin? Pernah kan ngerasakan lu? Iya itu. Itu doa gue. Itu di mana sih? Gue lupa. Lu pertama kali MC Bandung Berdaya di mana itu? Mana ya? Kan gua di kafe. Kan pernah di itu yang Antapani itu yang mall. Iya. Itu bukan gue yang MC, lu kan itu mah. Iya gua. Tapi maksudnya lu yang pertama kali di Bandung Berdaya. Lupa gue Berarti udah Lupa. kayaknya gua udah jarang-jarang ya. Udah jarang-jarang. 19 mungkin ya. Iya, lo udah aduh sorry gue nggak bisa. Nah, itu baru gue nunjukin.
yaudahlah saya aja Kang Afif gitu. Muka gue dipampang di poster Bandung Berdaya tuh gue bangga banget tuh. Kantin lu kan, wah gue kantin Deden. Bahkan asal you know ya, es breaking lu tuh gue pakai coy. Ya nggak apa-apa ya. Kan makanya gue sekarang Gitu di ya? YouTube ya. Maksudnya ya memang untuk semua. Untuk semua ya? Iya, gue makanya di YouTube Iya. untuk biar dipakai semua. Tapi yang jelas tuh Bandung Berdaya yang bikin gue ke MC yang kesana itu. Iya, emang. Gila itu anjing. Sama juga tadi, gue kan kalau lu kan begitu, kalau gue doanya lu nggak bisa di situ MC. Ada efeknya nggak? Biar gue, Lu ada efeknya nggak ketika lu MC di Bandung Berdaya? ya efeknya pertama orang jadi tahu gue, oh Ian MC gitu. Jelas lah ya. Yang kedua, gue juga ngebangun diri di Raja Traveling sebagai MC juga kan. Jadi kalau Yuda Eris bikin seminar, gue sering bilang, bro, gue MC-nya. Udah jangan kagok, gue minta bayar, nggak, tenang aja lah. Gitu. Akhirnya kemana? Ke Jakarta, ke Cirebon, kemana gue MC-nya. Gitu. Sampai gue jadi tour guide di situ, tour leader. Itu kan ngasah juga, gitu. Itu sebelum lu pernah MC wedding gak sih? MC wedding gue keceblos aja. Kan gue pernah cerita sama lo. Gue pertama kali MC wedding, terus gue buka YouTube lo. Kan gue pernah WA lo kan? Oh iya benar. Bro, nih gue lagi buka YouTube lo nih. Bahkan YouTube lo tuh gue hafalin kata-kata lo. Gue tulis. Iya. Gue tulis bener. Jadi cue card. Itu karena istri lu punya WO itu ya, bukan? Enggak. Jadi ini ada teman lah. Ya ibu-ibu yang baik banget sama gue di APDL gitu. Nah, dia nikah anaknya bro di Raca Ekek. Percaya sama gue, ngomong gini, udah kangen aja MC-nya. Oke bu, saya siap jadi MC ibu. Nggak bisa tidur gue itu. Seminggu sebelumnya itu dikasih tahu, susah tidur bro. Itu pertama kali gue buka YouTube lu berulang-ulang di rumah. Lu nggak nangis gue begitu? Terharu dong mestinya lu. Iya, ngebantu banget. Gua tulis tuh kata-kata lu di situ ya kan. Gitu, bahkan gua nyetir tuh sambil dengerin lu ngomong. Walaupun gua terpaksa, aduh, bisa nggak ya ada merubah suara gitu. Tapi lu bisa nggak waktu itu MC-nya? Sukses. Sukses ya? Oh iya. Karena Namanya Ibu Sri. Makasih Ibu Sri yang udah ngasih cuma tinggal nama-nama doang kan, ganti Iya, tinggal nama-nama doang, sukses kata. Gue nanya sama anaknya, gimana? Aku pas nge-MC, makasih Kang Ian, sukses banget, bikin nangis pas sungkeman, nangis. Itu gue banggain ke semua orang. Weh, gue bikin nangis orang. Satu gedung gue bikin nangis sungkeman bro. Itu pertama kali dan lu kali. Ada lagi nggak MC wedding? Habis itu ada lah beberapa dikit lah, dibanding lo mah jangan tanyalah. Ya gue juga jarang MC wedding bro. Tapi maksudnya lu karena gila sih, lu memberanikan diri tanpa belajar, cuma belajar YouTube, lu berani. Gitu. Gua pertama kali MC wedding tuh berdua bro, gak berani sendiri sama Alan Albana. Oh itu ya emang udah jago dia. Jadi gue cuma nimpalin iya baik, cuma lu sendiri gila men. Lu berani kan berarti artinya kan. Tapi ada yang salah-salah nggak? Pasti ada dong. Atau lu template aja? Emang gue template gue pakai. Tapi lu nggak ada yang lupa-lupa gitu? Nggak ada kan nggak kelihatan cue card anak seni itu apa kan. Jadi di cue card gue itu isinya tulisan gue yang gue tulis ulang dari YouTube lu. Dari konten YouTube lu tentang MC wedding itu kan. Itu gue tulis, jadi benar-benar gue baca bro. Nggak salah, nah pas sungkeman baru gue improvisasi. Gue bikin nangis. Pakai gimmick suara, pakai backsound yang ibu. Terus sama yang gitulah, Hadet Alwi yang tentang yang biola doang kan? Hadet Alwi, pokoknya ada Hadet Alwi itu. Umi? Bukan, yang sedihnya. Oh, gila tentang sih. Kematian kok. Gua tuh sungkeman baca bro. Gue nggak baca gue benar-benar. Gue belum bisa improvisasi sih. Ya kan gue pernah tadi yang gue jadi trainer. Oh. Ingatlah saat engkau pulang ke rumah, kau akan melihat jantung kuning. Gue jadi di situ. Gue punya itu, alhamdulillah bro. Itu lu nge-MC wedding setelah lu ikut belajar di Kang Nugi apa belum? Sebelum, di Kang Nugi gue juga sama. Dalam rangka gue menaikkan citra. Karena gue berharap waktu itu dalam kurung, Ahmad Ramadi dalam kurung, murid Kang Nugi. Nggak gitu sih, maksudnya alumnus easy to speak. Kan gagah.
Tadinya tuh bentrok sebenarnya sama yang punyanya yang Jamil Aizeni, apa namanya tuh? Ya, lu juga ikut kan ya? Pernah lu? Ini Kelas apa Speak itu? to Change bukan? Spec to Change ya. Itu bere lumayan 6 juta. Lu ikut? Enggak, bentrok waktu itu kan. Kang Nugi sama dia. Jadi lo nyitain Harganya gua milih. sama Kang Nugi gua dapat 1,5 gitu. 2-3 hari ya? 2 hari. Tapi lumayan tuh. Wah, langsung berubah lah gaya gua ngomong lah dari situ lah. Gitu. Nah, habis itu baru gua gabung di host TV Harmony. Gua kira punya lu itu bukan ya? Bukan. Gara-garanya gua ini ada temen gua punya usaha properti. Terus dia nggak punya orang untuk nge-marketingin ngomong depan umum. Dipikirnya gue bisa. Lagi-lagi tuh gue jadi ban serep. Gue dipanggil untuk jadi seolah-olah jadi tim marketing TV Harmony. Marketing properti. Nah, gue ngomong di situ ngejelasin tentang propertinya dia. Dan ada Abi Iwan itu ownernya tiba-tiba nge-DM gue di Facebook. Kang Ian bisa kita ketemu gitu. Ketemu terus akhirnya gue dikasih, saya udah ngeliat Kang Ian tuh punya potensi. Gimana Kang Ian saya kasih slot lah seminggu 1 kali 1 jam gitu kan. Sob mau apa programnya? Mulailah tuh bikin program namanya Celoteh. Nah, ini gua ngebaca dari tadi ya perjalanan lu membangun karir itu bermodalkan percaya diri dan juga networking dan otodidak. Otodidak. Nah, teman-teman di sini subscriber gua pengen tahu gimana caranya lu pertama membangun percaya diri, kedua gimana caranya lu mempertahankan percaya diri. Padahal lu berawal dari seorang korban bully gitu. Oh, gini. Gue ingat. Jadi waktu gua mau lulus sekolah, bro, gue dipanggil sama guru gua. Ini guru baik banget, guru ekonomi. Ya, dia ngomong gini. Bapak melihat, ini Ian, ini guru. Bapak melihat Ian ke depan tuh punya potensi yang besar. Ada satu yang Bapak lihat Ian belum ngeluarin potensinya, yaitu Ian menjadi seorang ustadz. Nah, waktu itu dia ngomong ustadz karena gue di Alia. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya Ian bisa ngomong depan orang. Ya, udah itu. Ya, udah di sekolah ini mah cuman anggap aja latihan lah. Yang bener mah hidup itu pas kuliah. Udah buktinya di kuliah. Nah, sejak itulah tuh mulai tuh gue, wah, dari sekian guru 6 tahun gue dibully, cuman dia yang bilang kalau gue tuh punya potensi ngomong. Wah, gila sih. Yang lainnya kagak, bro. Lo apa ya? Kecil, kurus, nggak berguna. Kalimat yang berefek banget. Udah, habis itu baru gara-gara itu. Jadi memang perlu ada trigger, bro, di awal. Satu orang penyemangat atau siapa? Gue nggak tahu. Lu mungkin punya penyemangat juga di awal. Iya, pastilah ada. Gitu kan? Nah, gue itu. Terus ya cara mempertahankannya sih. Ya tadi, bro. Gue punya masa kelam dan punya masa buruk gitu, bro. Yang gue nggak pengen orang lain tuh ngelihat gue tuh gue jadi sampah gitu. Lu ada niat ini nggak terbesit di hati lu balas dendam atau membuktikan, atau lu pengen jadi yang lebih baik? Balas dendam gue yang terbaik adalah ketika mereka yang membuli gue tiba-tiba ngontak gue minjem duit, tiba-tiba ngontak gue minta tolong, terus gue cuekin. Anjing, keren sih itu. Gue cuekin. Udah kejadian. Pernah? Udah kejadian. Gila. Lu kayak gitu ya? Iya, tahu gue. Wah, Ian udah punya mobil. Wah, Ian aktif di Basnas. Wah, Ian sekarang main di Cinta Halal gitu-gitu. Tiba-tiba ya nge-DM, tiba-tiba nelfon gue. Lo dulu ke gua. Gue cuekin. Tapi nanti gue akan baik kok ke dia. Ya gue milih dulu lah ya kan, jual mahal dulu lah. Lu mungkin memaafkan tapi tidak melupakan. Enggak. Gue nggak pernah dendam misalkan lu bakal sakit, lu bakal tabrakan misalkan. Enggak. Gitu aja, bro. Gue diemin, gue lupain, tapi gue inget orang-orangnya, gue muka-mukanya. Ya saat lu bakal nelpon gue. Gitu. Pembalasan terbaik adalah pembuktian. Pembuktian kalau kita tuh mampu. Gila, tapi kalau misalkan lu bener-bener nunjukin ya apalah ke gue lah, ya udahlah gue juga akan inilah. Yang jelas gue akan baik lah sama mereka itu. Enggak akan gue enggak dendam, cuman iseng aja, ada nggak gue balas nggak gue angkat gitu aja. Nanti ngangkatnya nanti.
balasnya nanti aja. Gue nggak tahu tiba-tiba dia dapat nomor gue dari mana, nggak tahu kan. Gila sih. Gitu. Jadi memang lu benar-benar wah apa namanya kayak juaranya lah ya. Lu berhasil memenangkan diri sendiri. Iya, lawan bro. Membuat diri lu berubah kan. Itu Iya. berarti menang kan. Lu nggak terpuruk. Terus kedua lu berhasil membuktikan bahwa mereka tuh nggak pantas bully gua dulu gitu ya. Oh iya, jelas. Yang ngebully belum tentu masa depan mereka cerah juga, enggak gitu.